Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaallah. Seluruh pengurus masjid, Tengku Imumci, imam salat, dan seluruh petua-petua di kampung, semoga Allah lindungi, semoga Allah rahmati sampai ke dalam surganya, insyaallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pagi hari ini kita sejenak bersama, tidak lama, mungkin sekitar 2 jam saja. Kita melihat salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari. Beliau mencantumkannya di dalam Sahih Bukhari, juga di dalam kitab Adabul Mufrad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin adalah cermin dari saudaranya yang mukmin. Jadi bahasa Nabi singkat, atau disebut dalam ilmu usul fiqh atau kaidah fiqh disebut dengan jawami al-kalim. Nabi kalau ingin menasihati singkat, padat, tapi syarat dengan makna. Maka bahasanya bukan bahasa manusia biasa, tapi dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini Rasulullah mengatakan, al-mu'minu, seorang mukmin, mir'atul mu'min. Dia adalah cermin dari saudaranya yang mukmin. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa maksud hadis ini? Kalau kita baca syarahnya, kenapa Rasulullah mengatakan seorang mukmin adalah cermin dari mukmin yang lain? Yang pertama, maksud menjadi cermin, kita bisa melihat karakter seseorang ketika dia berteman dengan siapa. Jadi kita mengetahui tentang siapa seseorang, lihatlah temannya. Makanya Rasulullah SAW ketika masalah berteman juga mengingatkan, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu terpengaruh sekali dengan gaya sahabatnya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Lihat-lihatlah dengan siapa engkau berteman. Ketika kita berteman dan kita suka berteman dengan orang yang ahli maksiat, sebenarnya ada angin maksiat di dalam diri kita, sehingga kita senang. Ada duduk di kedai kopi sesama pemain game judi online, kita betah bersamanya, kita bercengkrama bersamanya, kita beli chip bersamanya, bahkan kita tawarkan uang kita untuk dia beli modal dia yang baru, dan kita terus saja memelihara pertemanan dengan mereka tanpa ada unsur dakwah di dalamnya,
Sebenarnya itulah kita. Walaupun kita mengatakan hana long lo mengen kenyan tagai kemangat hana moho long du, tapi ketika kita senang dengan ahli maksiat, tidak terbentur di dalam hati bahawa ini salah, itulah kita. Itu cermin. Sama seperti anak adalah cermin dari orang tuanya. Anak tidak salat, maka dia cerminan dari orang tuanya. Oh, ada anak yang datang ke masjid tidak pernah nampak orang tuanya. Anak itu hanya sementara, ada masa kadaluarsa. Anak-anak yang datang ke masjid, ketika kita tanya, "Oh ayah, ayah rumah, mana gejak masjid, tidak ke masjid?" "Ayah dengar, kamu belum dipaksa bedah untuk pergi ke masjid." Itu ada masa kadaluarsa biasanya anak begitu. Umur SD, SMP sudah kadaluarsa karena dia lihat pemandangan ayahnya tidak salat, lalu dia mulai meninggalkan salat. Cerminan seorang anak yang sabu-sabu ada pada ayahnya. Kenapa bisa jatuh ke sabu-sabu? Cerminan seorang anak laki-laki yang sering membonceng anak perempuan yang bukan mahramnya. Dia pacaran, tidak ada rasa malunya. Cerminan orang tuanya. Mungkin ayah ibunya pun dulu dibonceng-bonceng, pembonceng dan yang dibonceng. Begitulah seorang sahabat. Dengan siapa kita bersahabat, cermin siapa kita sebenarnya. Tapi ketika hati kita merindui bersahabat dengan orang-orang sesama, orang saleh, di mana ada pengajian kita datangi, timbul rasa cinta, maka disitulah kita tahu bahawa kita sebenarnya juga begitu. Nah, ini makna pertama. Makna kedua, kata para ahlul hadis, itu lebih luas lagi, yaitu tentang nasib seseorang yang berteman di dunia bagaikan cermin. Jadi cermin itu kalau kita berdiri di hadapannya, kita bergerak sedikit, dia ikut bergerak. Tidak ada perbedaan, tidak ada detik yang menjadi jeda antara kita dan bayangan dalam cermin, tidak ada. Bergerak, dia bergerak. Kita mundur, dia mundur. Nah, kata para ulama, Nabi mengatakan tentang seorang mukmin, cerminan seorang mukmin dari saudaranya. Ketika kita berteman dengan sesama mukmin, maka kita akan mendapatkan keuntungan dari dunia sampai di akhirat kalau itu teman yang saleh. Jadi kita terus mengikuti langkahnya. Ketika berteman dengan orang yang ahli maksiat, juga kita terus mengikuti langkahnya, seperti antara kita dengan bayangan dalam cermin, tidak terpisah. Makanya ini yang paling berbahaya. Jemaah makar Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasib kita di akhirat nanti, juga salah satu penyelamat adalah sahabat-sahabat kita. Maka dari dunia kita disuruh berteman dengan sesama orang yang baik. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, contohnya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan tetaplah engkau pelihara pertemananmu dengan sesama orang yang sadiqin, yaitu orang-orang yang jujur, yang percaya. Maksudnya percaya tentang agama ini. Nah, ini disuruh pelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Kahfi Allah katakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashini yuriduna wajha. Bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama dengan teman-temanmu, sahabat-sahabatmu yang selalu berdoa siang dan malam, berzikir kepada Allah siang dan malam. Bersabarlah engkau. Maksudnya jangan engkau pergi tanpa mereka, teruslah bersahabat dengan mereka. Jadi ini ada perintah untuk bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Dan orang-orang saleh inilah nanti yang akan menjadi salah satu penolong kita di hari kiamat. Berhati-hatilah ketika kita tidak punya teman yang saleh.
nasib kita tidak bisa diselamatkan di akhirat dan tidak ada penolong satupun. Makanya dalam surat Zuhruf Allah katakan al-akhilla yawma izin ba'duhum li ba'din aduwan illa al-muttaqin. Nanti sesama teman, al-akhilla itu kalau lihat tafsir itu pertemanan yang sangat kuat, disebut khalil. Jadi kalau pertemanan yang biasa disebut sahib, maka kadang-kadang dah ke sahib yang sahabat long yang sahib. Di atas sahib disebut dengan akhun, punya unsur cinta di dalamnya, ukhuwah, maka disebut ukhuwah Islamiyah. Di atas akhun itu berikutnya adalah khalil. Nah, khalil itu cinta mati, artinya berteman akrab betul, halih-halih, disebut khalil. Maka Nabi Ibrahim disebut Khalilullah karena beliau tidak bisa memisahkan dirinya dari Allah. Kerinduannya terhadap Allah terus-terusan. Apapun urusan, Nabi Allah Ibrahim mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Detik-detik dilemparkan ke dalam api pun beliau mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi penjamin, yang menjadi pelindung. Begitu kalimat itu keluar, dikeluarkan dari mulut Ibrahim, memohon kepada Allah sebagai kekasihnya, apa yang terjadi? Langsung Allah mengatakan, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Allah ucapkan dua kalimat, dingin dan salam. Maka para ulama mengatakan seandainya Allah tidak tambah kalimat salam, maka Nabi Ibrahim pun bisa mati dalam kedinginan. Maka gayu pelepi, gayu bertelamat. Kenapa? Khalil, berteman kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan dalam surah Zuhruf, nanti para kekasih, yaitu sesama sahabat yang paling akrab pun, ketika datangnya hari kiamat, semua mereka akan saling bermusuhan. Semua mereka akan bermusuhan. Ba'duhum li ba'din adu, menjadi musuh, illa, kecuali orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, pernahkah kita melihat ketika pertemanan di dunia sesama preman, kan cukup luar biasa berteman dengan sama preman. Mereka berikrar setia sampai mati. Satu preman dipukul, maka seluruh preman datang. Banyak hari ini pertemanan sesama tukang beca, sesama grab, sesama ojek, sama-sama tu PBA, na kelompok, na persatuan-persatuan. Itu Masya Allah, pantang mendengar sedikit saja darah keluar dari salah satu sahabatnya, mereka akan habis-habisan bertempur untuk membela sahabatnya. Yang katruk bat tingkat Khalil, darahku untukmu, ya. Dan ini terjadi, malah lebih kuat persatuan preman daripada persatuan masjid. Patihan-patihan cenderung gerau. Preman jarang berseteru sesama mereka. Tapi katanya sebuah masjid kadang-kadang cukup kahim dan pakai himah. Tapi sesama preman, Masya Allah, pernah masalahkah? Nak masalah? Pegah baklum. Pokok di pantang ku dengar kah mencukai, tenang macam. Nian bahasa preman. Apakah keluar dari sesama masjid, sesama anggota masjid, ketika salah satu jamaah dirudung masalah, kita akan mengatakan, Pak, so cukai. Lalu kita keluar satu masjid untuk membelanya. Jarang, Pak, jarang datang. Cuba lihat, mereka punya khalil, mujakhillah, ya. Pertemanan sesama mereka kuat sekali. Sesama sabu-sabu, yang pengedar dan pengedar sabu-sabu dan yang mengisapnya itu sama-sama berjanji. Tapi lihatlah ketika mereka ditangkap oleh polisi, yang baru idonya, apa yang terjadi? Mereka sudah saling tuding. Ketika ditanya, ini pencuri ditangkap berdua, dulu akrab sekali, sehidup semati antara sesama pencuri. Ketika ditangkap polisi, ditanya polisi, siapa yang melakukan? Maka temannya akan mengatakan, dia, Pak. Yang itu juga mengatakan, ana long jih, Pak, ya. Baru di depan polisi sudah saling tuding. Berubah jadi permusuhan di saat itu. Semuanya para penzina, Masya Allah, cintanya, Pak, menyona orang betina,
cintanya luar biasa. Malam-malam pun dibawa ke rumah, di tengah malam dibawa ke dalam rumah untuk berzina, maka si perempuan pun bersedia. Tapi begitu digerebek, ditangkap, mereka saling tuding. Saling tuding. Yang perempuan mengatakan, ini laki ini yang paksa saya. Yang laki pun mengatakan, dia yang menggoda saya. Tidak ada lagi yang saling menolong. Begitulah kehidupan di akhirat sesama orang maksiat. Makanya duduknya kita dengan sesama orang yang tidak saleh nanti berujung sia-sia, bahkan menjadi musuh. Lihatlah hari ini orang-orang duduk bersama di kedai kopi, meninggalkan maghrib, meninggalkan isya, tidak salat. Begitu hebatnya mereka saling traktir, bahlung bayu, anapu, ya, tenang mentang. Jadi begitu setianya mereka. Ketika di akhirat mereka lalu ditanya Allah, kenapa tinggalkan salat? Maka yang satu mengatakan, dia yang telah membuatku meninggalkan salat. Yang satu juga, hana akan long jih yang pegat long hana semayang. Terus mereka begitu saling bermusuhan. Dan itu telah diceritakan oleh salah satu asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di dalam kitab tafsir Al-Baghawi. Itu disebutkan salah satu kisah bahawa nanti di akhirat, tentu Imam Ali bin Abi Thalib mendengarkannya dari Rasulullah. Cuma hadis ini mauquf, tidak dari langsung perkataan Rasulullah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, nanti di akhirat dua orang teman yang kafir, sesama kafir, ketika dihadapkan dengan Allah dan mereka saling bersahabat, Allah akan bertanya, kenapa engkau menjadi kafir, tidak mengakuiku? Maka satu orang mengatakan, ya Allah, dialah dulu yang menjerumuskanku ke dalam maksiat, dia dulu yang menyesatkanku, dia dulu yang membuat aku tidak mengenalmu ya Allah, aku tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi, aku terus melakukan maksiat, dialah orangnya, kata satu orang. Yang satu orang pun, yang satu lagi menuduh, tidak ya Allah, dialah orangnya, terus saja. Lalu kedua mereka mengatakan, bi'sal akh, bi'sal sahib, bi'sal khalil, 3 kalimat. Engkaulah seburuk-buruknya teman, engkaulah seburuk-buruknya kekasih. Kan kai bertanya watai kakaru, dia akan mengatakan apa? Anak tangkakah melakinya anu urang ke, berpisah hati. Kenapa? Karena ada unsur maksiat. Allah mengatakan illal muttaqin, kecuali pertemanan sesama orang bertakwa. Kalau temannya didasari dengan takwa, cinta pada Allah, tidak akan terpisah sampai ke surga, tidak akan terpisah. Makanya berteman itu paling setia ketika dibangun di atas nama Allah. Cintanya karena Allah. Kenapa kita cinta sesama orang salat? Karena kita melihat dia taat, dia pun melihat kita taat, timbul rasa cinta. Kenapa kita saling mencintai ketika kita sama-sama berjuang untuk bersedekah? Karena sama-sama terbangun di atas nama Allah. Dan dahsyat tidak akan terpisah sampai di hari akhir. Bahkan kita akan saling tolong-menolong, Pak. Walaupun di dunia mungkin kita tidaklah sesetia seperti preman tadi, tapi sesama orang yang saling mengenal dalam pengajian, sesama orang yang saling bersama membuat masjid makmur di subuh hari. Tapi ketanyo yang ada, tapi ketanyo yang ada. Apa yang terjadi di akhirat? Baca hadis Nabi riwayat Sa'id Al-Khudri, hadis riwayat Muslim. Saking hebatnya pertemanan kita dengan sesama orang saleh, nanti ketika salah seorang di antara kita seandainya dimasukkan ke dalam neraka, kata Nabi. Jadi ada orang kadang-kadang salat jamaah sama-sama, tapi kemudian masuk neraka. Penyebabnya macam-macam. Bisa jadi tidak berhenti dari kredit bersama Adira, bisa jadi tidak pernah berhenti dari maksiat yang lain. Semayang yang cok kredit buat bank, cok laju. Jadi membuat dia akan dimasukkan dulu, transitkan dulu ke dalam neraka. Bisa jadi karena ada penyakit hasad yang lain, bisa jadi macam-macam urusan. Bisa jadi bukan urusan-urusan di luar, di dalam masjid, tapi urusan di luar masjid. Ada dosa sampingan selain daripada salat yang dia lakukan. Namun walaupun begitu, ketika seseorang sudah dimasukkan ke dalam neraka,
Bukankah Nabi Muhammad pernah berjanji, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali bagi yang enggan. Yang enggan ini transit dulu dalam neraka, tapi kemungkinan untuk masuk surga tetap ada selama tetap Allah di dalam dada, Muhammad sebagai garis kita untuk bergerak, tetap kemungkinan masuk surga. Dan itu tidak didapatkan oleh orang kafir. Nah, ketika salah seorang masuk neraka, di dunia dia berteman dengan orang saleh di dalam masjid, pokoknya di mana ada kebaikan ada dia, tapi nanti juga ada kesalahan yang dia lakukan. Ketika itulah Nabi mengatakan, nanti di akhirat kita akan bertanya, kemana sahabat kita? Jadi kita mengadu kepada Allah, ya Allah, haukah fulan? Kami tidak melihatnya di surga. Kemana fulan? Kami dulu sama-sama salat, kami dulu sama-sama berpuasa, kami dulu sama-sama membayar zakat. Jadi bergerak bersama-sama, Pak. Jadi urus masjid sama-sama, nyopo dah pergi ke masjid sama-sama semuanya. Cuma satu orang masuk neraka, lalu orang ini akan mengadu, kemana fulan? Kamu rojih sama-sama dalam masjid, bukan ada fulan. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjawab, fulan dalam neraka. Ini menunjukkan penduduk surga pun tidak tahu mana sahabat yang akan masuk surga, mana sahabat yang akan masuk neraka. Lalu mereka mengatakan, kalau begitu ya Allah, izinkan kami untuk menjemputnya ya Allah. Rupanya mereka demo di depan Allah. Jadi orang-orang saleh ini, teman-teman kita yang saleh, mereka demo di depan Allah, ya Allah, Nabi kamu wate, Nabi kamu izin, kamu jemput, kami jemput mereka ya Allah, izinkan kami. Kenapa mereka begitu gelisah? Karena dulu pernah bersama-sama. Lalu Allah katakan, baik, diizinkan, pergilah ke neraka, jemputlah semua temanmu. Jadi bukan satu orang lagi yang disuruh jemput, semua temanmu yang engkau kenal yang pernah berbuat baik bersamamu. Ini syafaat seorang sahabat. Jadi bukan hanya dari Nabi, Pak. Sahabat bisa memberi syafaat. Syaratnya sahabat yang saleh. Syaratnya sahabat yang saleh. Jemput, kata Allah. Lalu pergilah rombongan ini dan masuk ke neraka, didinginkan kaki mereka, tidak terasa neraka itu bagi mereka, dijemput, dikeluarkan semuanya dari neraka. Setelah habis yang mereka kenal, yang di dalam masjid tadi, yang sama habis mereka kenal, mereka jemput, lalu dimasukkan ke telaga Al-Kautsar. Dalam hadis yang lain, semua yang dijemput dari neraka direndam ke dalam telaga Al-Kautsar. Bahkan Nabi mengatakan, setelah direndam, kemudian mereka diangkat dan warna mereka dari warna hangus hitam menjadi seperti warna anak kacang yang baru tumbuh, kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang putih tak hitam leh. Para nabi neraka, ex nabi neraka, yang putih sama sekali tidak mau lagi, untuk menunjukkan bahawa dia berbeda. Kenapa engkau tidak taat pada Allah keseluruhannya? Kenapa engkau tidak bertaubat sebelum matimu? Maka berubah menjadi kecoklatan lagi, anak kacang, bukan Nabi. Barulah kemudian dimasukkan ke dalam surga dan ditulis di dahi mereka, jahannamiyun, kata Nabi. Semua ex nabi Jahannam ditulis bekas nabi Jahannam, jahannamiyun tertulis. Tidak akan hilang, menunjukkan berbeda orang yang taat selama-lama dengan orang yang taat tapi pernah melakukan maksiat dan mati tidak sempat taubat. Jadi jeruak dulu dalam neraka, Pak. Jangan berfikir begini. Jadi karena ada orang yang berfikir begini, alah, mesti ada kaya mau nerakanya, kan lagi pisang goreng si geruang samping, kan? Dia berfikir seperti pisang goreng dimasukkan ke minyak panas lalu diruang ke samping. Masya Allah. Neraka itu azabun alim, sangat pedih, pedih sekali. Itu alim itu dari kata bahasa fa'il. Fa'il itu isim mubalaghah, yang tidak ada yang sakit setelah sakit itu. Kalau Allah mengatakan dirinya kabir, dirinya rahim, itu tidak ada yang lebih sayang daripada Allah.
Nyangka habis kalimat dalam bahasa Arab. Makanya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan level, biar orang faham dan tidak terwakili dengan bahasa lain. Pedih sekali dalam neraka itu, jauh sekali dengan siksa dunia. Maka jemaah mereka Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika sudah dijemput semua sahabat lalu dimasukkan ke surga oleh Allah, lalu Allah memanggil kembali rombongan ini dan Allah mengatakan, jemput lagi semua temanmu yang pernah engkau kenal. Jadi bukan lagi teman-teman dekat dalam masjid, semua teman yang pernah engkau kenal, yang pernah engkau mungkin pernah duduk kedai kopi 3, naik traktir legoknya 3, kita kenal di dunia, Pak. Ya. Mungkin pernah satu L300 bersama pergi berbicara di dalam, sempatlah berteman sebentar, tukar nomor HP. Yang pernah engkau kenal, yang ada amalannya sebesar 1 dinar, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah menjelaskan 1 dinar, yang pernah beramal 1 dinar. 1 dinarnya sekitar 5 jutaan. Dinar asli emas sekitar 5. Ada amal pernah beramal yang kira-kira pahalanya sebesar itu, jemput, kata Allah, kembali rombongan ini menuju ke neraka. Lalu dijemput kembali, dimasukkan lagi dengan izin Allah ke dalam surga. Lalu mereka mengadu, sudah selesai ya Allah. Lalu Allah mengatakan, balik ke neraka, jemput lagi semua temanmu yang pernah engkau kenal, yang pernah beramal sebesar 1 dirham. 1 dirham 1/4 dinar. Pernah beramal dengan sekitaran 700,000 rupiah, 600,000 rupiah. Hantam wakaf walaupun hantam teruk masjid, wakaf masjid orang je hantam teruk masjid. Nah yang model lagi ya. Nah yang teruk masjid tapi tidak pernah wakaf, ada juga yang model begitu. Yang terbaik yang wakaf dan kemudian teruk masjid. Disuruh jemput oleh Allah, jemput, kata Allah. Dijemputnya lagi rombongan ini. Ini yang kecil-kecil amal, mungkin kena di sudut-sudut Lok Semawe ya. Kepak-pak yang katuri mungkin nah long dah betuli tirau, long betuli beramai-ramai kita menjemputnya. Setelah itu kita lapor lagi ke Allah. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Kita lapor lagi ke Allah. Sudah selesai ya Allah. Apa kata Allah? Kembali ke neraka. Jemputlah semua sahabat kalian yang pernah beramal 1 biji sawi sebesar 1 zarrah. Pernah tersenyum dengan sesama mukmin, kerit mati, tembayang hana, tapi menyom rempuk rumis dia, Pak. Kalau ketemu Assalamualaikum, Waalaikumsalam, itulah andalan amal dia. Cuma senyum-senyum saja. Menyom khidmat ke gurai luar biasa, siwai pedunya yang semayang baik. Menyom terdengar gurai bahawa ada yang mau mengancam gurai, dia duluan yang depan maju, tetapi dia tidak pernah datang untuk beribadah, tidak pernah. Kata Allah, jemput yang pernah beramal 1 biji sawi. Dijemputnya lagi. Subhanallah. Hadis itu akhirnya mengatakan, begitulah fungsi seorang sahabat yang saleh. Maka belela dan mengen dengan sesama getanyo yang gak-gak. Janganlah musuhi orang-orang yang baik. Kalaupun terjadi sesuatu, bijaksanalah dalam menyikapi. Karena berteman dengan orang jahat akan menimbulkan maksiat dan juga tidak ada manfaat di akhirat. Berteman dengan orang saleh, selain dapat manfaat, juga akan bermanfaat di akhirat sampai dijemput dari neraka Allah. Makanya disitulah Ibnul Jauzi mengatakan dalam banyak riwayat, ditulis salah satu perkataan yang paling masyhur dari Ibnul Jauzi, Imam Ibnul Jauzi. Apa kata beliau? Kalau kalian, wahai murid-muridku, sudah masuk surga, walam tarani fil jannah, dan engkau tidak bertemu aku di dalam surga. Ini kata Ibnu Jauzi, kalau kalian masuk surga dan kalian tidak melihatku dalam surga, tanyalah kepada Allah, kemana guru kami Ibnu Jauzi. Jadi diminta, diwasiatkan dari dunia ya, untuk memohon, kalau engkau tidak melihatku dalam surga, ngetanya kepada Allah, pat lung, mungkin lung ke dalam neraka. Karena tidak ada jaminan seorang yang dikenal di dunia kealimannya, kemudian menjadi penjamin di akhirat, bisa tidak. Kenapa? Kadang-kadang orang alim ada penyakit, Pak. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair menyebutkan penyakitnya orang alim apa? Sombong. Seburuk-buruknya sombong ketika menempel pada orang alim. Ciri-cirinya apa? Merasa paling benar, merasa paling terhormat. Yang menyotruk pada tempat walimah, menyohana tahidang bengeh gao. Hotel kagejuk pingan sama orang waktu walimah, ni ustaz, ni tengku lagi nyo kapagak lu, kata dia begini,
Seharusnya kena meja khusus untuk ulung, katanya. Mulai gedik pingan-pingan ke awak. Ingin dihormati, ingin disanjung-sanjung, dan semua orang salah di matanya, yang benar cuma pendapatnya saja. Yang penyakit orang yang merasa alim. Kalau sudah menempel sombong pada orang alim, itulah seburuk-buruknya sombong. Bisa jadi kita yang hari ini di depan berbicara di atas mik, mungkin na'udzubillah, kalau itu melekat, mungkin kita salah satu dari penghuni neraka, na'udzubillah. Maka oleh karena itu, jagalah diri, jagalah teman, jangan sampai terpisah dengan orang saleh. Sabi-sabi nak jauh masjid, nemengan, nenging, nepedulira dengan orang saleh, pedulira. Maka ketika salaman kita sebutkan, dong ustaz, dong, nanti sama-sama, long dalam neraka, long dalam surga. Benar kalimatnya, baik balik, ustaz, long dalam neraka, long dalam surga. Itu punya dalam nampak. Balik kalimatnya. Jadi jemaah melakukan Allah, peliharalah ukhuwah, peliharalah persaudaraan sesama orang saleh. Kalau ada riak-riak dalam kehidupan, tutuplah riak itu dengan kelebihan yang banyak. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita sampai ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.